Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video laporan akhir praktikum Bioinformatika Objek 2. Nah, dari sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 KBI akan memaparkan hasil laporan kami yang berfokus pada analisis struktur protein menggunakan database protein data bank, terus NCBI, CN3D dan juga UC, UCSF Chimera. Nah, sebelumnya untuk protein yang kami gunakan itu tuh ialah protein kolagen. Nah, untuk penyampaian materi yang pertama terkait protein ini sendiri akan disampaikan oleh Aulian Rozuri. Jadi kita langsung masuk ke dalam teksnya. Di sini akan muncul seperti ini. Lalu pada database kita ubah menjadi protein. Lalu kita klik protein yang ingin kita cari di sini. Saya akan menjelaskan tentang protein alpha amilase. Lalu kita search. Nah, di sini keluar beberapa informasi mengenai protein alpha amilase. Di mana yang pertama itu mengenai berapa database dari protein alpha amilase ini. Di sini pada items itu terdapat 1.520.148 untuk jumlah database-nya. Lalu pada bagian kiri, di mana menjawab pertanyaan nomor 2, itu terdapat genetic compartment, di mana alpha amilase ini dapat ditemukan di genetik mana gitu, yaitu pada mitokondria, plasmid, dan plastik. Lalu pada bagian ini juga terdapat banyak protein alpha amilase. Kita pilih salah satu, yaitu nomor satu ini. Kita klik, lalu akan keluar gambaran seperti ini, di mana alpha amilase ini terdapat pada organisme yang ini, Biobacillus stearothermophilus. Lalu ada juga untuk pertanyaan selanjutnya, berapa panjang asam amino pada protein alpha amilase ini? Itu terdapat pada yang pertama ini, yaitu pada locus. Panjang asam amino itu 549 AAH. Lalu kita scroll ke bawah, pada bagian ini itu merupakan fungsi dari protein alpha amilase ini, yaitu untuk memecah alpha amilase ini gitu. Lalu untuk format kata pada pertanyaan selanjutnya kita klik di sini, ada kata kata. Nah, akan keluar format kata, di mana format katanya itu ini. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu format grafik dari alpha amilase ini, kita klik yang di sini ada grafik. Lalu keluar page seperti ini, di mana ini merupakan format grafik dari protein alpha amilase pada Biobacillus stearothermophilus. Lalu untuk selanjutnya pada bagian kanan atas itu terdapat identify concept sequence domains, di mana kita klik. Di konsep domains ini akan memberikan informasi yang lebih spesifik lagi mengenai protein alpha amilase ini.
seperti klasifikasi dari protein dari alfa amilase, di mana bakteri dan bunga dari alfa amilase ini akan mengkatalis dan hidrolisis dari alfa amilase ini menjadi glikosidik dan glikogen atau pati gitu. Nah, ini grafikal summary dari alpha amilase. Ya, sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri Iqbal. Oh, baiklah, saya Farid Iqbal akan menjelaskan lebih lanjut tentang protein di website RCS BPDB. Angka pertama, kita cari RCS BPDB di Google Chrome atau peramban sejenis, lalu kita masuk. Setelah itu, pada menu search, kita masukkan ID atau nama protein yang kita inginkan. Di sini kami memilih protein alpha amilase, ketikkan lalu search. Nah, keluar di sini pilihan-pilihan protein yang akan kita lihat. Nah, yang 4 kode ini merupakan ID-nya, ID proteinnya itu 1 BVN. Lalu kita klik. Di bagian classification, ini adalah klasifikasi enzim dari alpha amilase 1 BVN ini, yang mana klasifikasinya itu adalah hidrolase atau hidrolase inhibitor. Lalu dia itu ditemukan pada organisme Suscrova dan juga Streptomyces tendae. Lanjut, kita scroll ke bawah. Nah, ini merupakan makromolekul dari alpha amilase 1 BVN. Kita scroll lagi ke bawah. Ini adalah reference sequence-nya. Lalu, scroll lagi untuk melihat small molecules-nya. Nah, inilah small molecule dari alpha amilase atau dengan ID protein 1 BVN. Oke, untuk melihat struktur 3D dari protein alpha amilase 1 BVN ini, pada menu di atas ini kita pilih fitur structure, lalu klik. Nah, setelah kita klik fitur structure, kita scroll lagi ke bawah sampai pada pilihan select a different viewer. Lalu pada uh, pilihan ini kita ganti formatnya menjadi JSMOL. Kita tunggu loading sebentar. Nah, maka akan terlihat struktur 3D dari protein alpha amilase dengan ID proteinnya 1 BVN ini. Yang mana kita dapat mengganti bentuk stylenya ini dengan mengklik ganti style pada fitur style ini. Yang mana ini merupakan style kartun. Kita dapat menggantinya. Banyak tersedia karakter-karakter ataupun style-style yang kita inginkan. Mari kita ganti ke backbone terlebih dahulu. Nah, ini merupakan backbone style dari alpha amylase 1 VN. Selanjutnya itu ada space fill. Lalu ini adalah ball and stick style. Selanjutnya ada ligand style. Selanjutnya ada ligand pocket style. Ini merupakan style trace. Dan terakhir, ini adalah style ribbon. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis protein dengan menggunakan NCBI dan PDB. Yang pertama, yaitu ketikkan NCBI di Google Search, lalu tekan buka website yang berada di paling atas. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Database ini kita ganti ke menjadi protein.
Dan kita ketikkan protein yang akan kita cari, yang dimana pada kali ini tuh protein yang dicari adalah tipe 4 kolagen. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa pada jumlah database protein terkait tentang tipe 4 kolagen ini ada sebanyak 848. Lalu, lalu untuk genetik kompartmennya bisa dilihat di sini. Ada kloroplast, mitokondrion, plasmid, dan plastik. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita buka satu tipe 4 kolagen ini, yang mana di sini saya akan melihat pada paling atas. Ketika muncul halaman seperti ini, nah, nama spesies yang terdapat yang memiliki tipe 4 kolagen ini ada di sini yaitu Thyropagus putrescentiae. Lalu, protein ini memiliki jumlah asam amino sebanyak 462 AA. Lalu, untuk melihat fungsinya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat fungsinya yaitu sebagai extracellular matrix structural constituent. Lalu, selanjutnya kembali lagi ke atas, kita tekan FASTA. Dan nanti sini terlihat fastanya dari tipe 4 kolagen tadi. Dan untuk melihat grafiknya, bisa kita tekan grafik yang ada di sini. Nanti akan muncul format grafik dari protein tipe 4 kolagen ini. Lalu kita kembali lagi ke lalu pada sisi kiri ini di analisis di sequence bisa kita ketik identify conserved domain. Nanti akan terlihat konsep domain dari protein terpempat kolagen tadi. Bisa kita lihat di sini ada graphical summary-nya. Lalu ada juga ini list of domain hits. Nah, mungkin eh, cukup dari ini terkait tentang NCBI. Lalu kita akan beralih ke PDB. Sama seperti sebelumnya, ketik PDB di Google Search Engine. Lalu di sini kita tekan yang paling atas, website yang ada di paling atas. Jadi akan muncul halaman seperti ini. Di search term ini kita ketikkan protein yang akan kita cari yang mana sama seperti yang ada di NCBI yaitu tipe 4 kolagen. Nanti akan muncul seperti ini dan di sini saya akan memilih protein yang berada paling atas dengan ID 1T60. Nah, di sini terlihat bahwa protein ini memiliki klasifikasi enzim struktural protein dan dengan spesiesnya yaitu eh, terdapat pada organisme Bos taurus. Lalu untuk melihat makromolekul dan semua molekulnya bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini terdapat makromolekul dari protein tipe 4 kolagen tadi yang dimana dapat dilihat molekulnya itu tipe 4 kolagen, lalu chain-nya itu ada 5, ada A, B, D, E, G dengan panjang sequence 229 pada organisme Bos taurus dan tidak memiliki mutasi. Lalu di bawahnya lagi
terdapat small molekulnya. Bisa dilihat di sini ada BD, K, dan Cl. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk bentuk molekulnya akan dilanjutkan oleh Feby. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Feby Febianti. Baiklah, di sini saya akan mentutorialkan cara mencari struktur 3 dimensi dari protein. Nah, di sini kami akan menggunakan PDB, Chimera, dan CN3D. Yang pertama, kita pakai dulu yang di PDB. Di search bar-nya, ini kita ketikkan protein yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan kolagen. Kita klik Enter. Nah, nanti kita pilih beberapa pilihan di antara yang disediakan. Di sini kamu milih yang 1T60 ini. 1T60 ini adalah ID dari protein yang kita ingin lihat strukturnya. Tapi 1T60-nya. Nah, yang di bagian atas ini ada bagian struktur, anotasi, dan eksperimen, dan sebagainya. Kalau kita mau melihat struktur 3 dimensinya, kita fokus ke yang bagian strukturnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini kita ganti menjadi JSMOL dan JavaScript. Nah, nanti setelah kita ganti menjadi JSMOL, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita fokus ke bagian Select Option. Di sini ada Style. Nah, style ini merupakan bentuk-bentuk protein yang kita inginkan. Di sini banyak stylenya. Yang pertama, ini ada style kartun. Kalau kita mau mengganti, kita klik saja di sini. Kita ganti misalnya ke backbone. Ini untuk tampilan yang backbone. Ini untuk tampilan yang space fill. Ini tampilan untuk yang ball and stick. Lalu ini tampilan untuk yang style ligandnya. Ini untuk yang style ligand and pocket. Lalu ini style trace. Dan yang terakhir itu style ribbon. Nah, sekarang kita mau melihat strukturnya di Chimera. Maka kita buka dulu aplikasi Chimeranya. Nah, ini tampilan untuk aplikasi yang Chimera. Nah, di Chimera ini, kalau kita mau mencari struktur proteinnya, kita mengandalkan ID dari protein yang kita ambil di PDB tadi. Di mana di PDB tadi, kami menggunakan yang ID 1T60. Kita fokus ke di sini, ada file, kemudian ada fetch by ID. Nah, di fetch by ID ini, kita klik ID-nya tadi, yaitu 1T60. Kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik bagian action, lalu ada atom or bonds. Nah, kita klik dulu yang show only. Setelah itu kita kembali lagi ke action tadi. Nah, di sini ada berbagai style yang bisa kita ganti-ganti. Yang pertama itu ada style stick. Kemudian style stick ada ball and stick. Dan seperti ini. Lalu ada spare. Lalu ada juga style terakhir itu weary. Nah, itu untuk tampilan struktur protein 3 dimensi dari aplikasi Chimera. Selanjutnya, itu kita mau mencari struktur 3 dimensi protein menggunakan CN3D. Kita kembali ke Chrome tadi. Nah, kalau untuk CN3D, kita mencarinya menggunakan NCBI. Kita klik NCBI. Lalu klik page paling atas ini.
Nah, di sini kita ganti all database dengan structure. Lalu kita klik protein yang kita inginkan, yaitu tadi kolagen. Klik enter. Nah, di sini ulang lagi. Ulang. Raffi nanti kalau nengok video ini, dari sini ya aku ngulang untuk yang NCBI-nya. Nah, jadi untuk CN3D itu kita menggunakan NCBI. Kita cari NCBI, lalu kita masuk ke page yang bagian atas ini. Nah, di sini database kita ganti menjadi struktur. Kemudian di sini kita search itu protein yang kita inginkan, di mana di sini menggunakan kolagen. Enter. Nah, misalnya kita di sini menggunakan yang paling atas itu yang pada Homo sapien, kita klik bagian ini. Nah, setelah muncul page seperti ini, kita download. Nah, hasil downloadnya tadi, kita buka page-nya, maka dia akan langsung terhubung ke aplikasi Chantry. Kita bisa hilangkan yang X ini. Nah, di sini kita pilih yang bagian style, kemudian rendering shortcut. Lalu di sini kita apapun bentuk style yang kita inginkan. Misalnya di sini ada style worms. Lalu ganti lagi ke style tubes. Lalu ganti lagi ke style yang weird. Lalu juga bisa diganti ke style ball and stick. Dan terakhir itu style yang spesifik. Nah, mungkin itu sekian tutorial untuk menjadi satu protein dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atika. Nah, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai protein leptin, di mana di sini mengenai objek 2 yaitu PDB, kita akan memasuki NCBI dengan cara klik kiri, kemudian open link in new tab. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita pergi ke all database. Karena kita ingin mencari protein, kita ubah dia menjadi protein. Kemudian kita klikkan protein yang ingin kita cari di sebelah sini. Nah, di sini saya ingin mencari protein leptin. Nah, kemudian kita klik enter atau klik search yang ada di sebelah kanan. Sini. Nah, setelah tampilan seperti ini memuat banyak informasi sekali nih dari tampilan ini. Nah, untuk yang pertama adalah jumlah database protein. Jumlah database protein itu bisa kita lihat pada bagian item sini, yaitu jumlah database-nya pada protein ini adalah 11.143. Nah, di sini juga ada spesies, source database, sequence length, molecular weight, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang kedua adalah genetic compartment. Untuk mencari genetic compartment, kita bisa melihat di show additional filters. Jadi, kita bisa menambah tampilan filtersnya dengan cara pilih genetic compartment, kemudian kita klik show. Nah, di sini sudah ada nih tampilan genetic compartment-nya, yaitu dia ada pada kloroplas, mitokondrion, plasmid, bahkan plastid. Nah, kemudian itu adalah nama spesies. Untuk nama spesies, kita bisa pilih salah satu dari banyak list ini, tapi saya ingin memilih yang pertama saja. Yang pertama, klik kiri, kemudian open link in new tab. Nah, setelah tampilan seperti ini, untuk nama spesiesnya bisa kita lihat pada bagian source organism, yaitu di sini adalah Capra hircus atau goat, jadi sejenis kambing ya di sini. Kemudian jumlah asam amino. Jumlah asam amino bisa kita dapatkan informasinya di sebelah sini. 167 asam amino. Nah, kemudian selanjutnya fungsi dari asam amino bisa kita scroll ke bawah ya sedikit sampai menemukan bagian ini di mana rantai 1 sampai 167 itu merupakan produk berupa leptin, 26 sampai 167 merupakan region dengan nama leptin. Kemudian ada 1 sampai 167 itu merupakan gen leptin. Kemudian selanjutnya adalah format FASTA, itu bisa kita scroll ke atas kembali. Nah, pada bagian sini tuh ada tulisan FASTA. Kita klik kiri, kemudian kita open link in new tab. Nah, setelah tampilan seperti ini merupakan format FASTA-nya nih. Mulai dari sini hingga ke sini.
Nah, kemudian itu adalah format grafik. Ini ada tulisan grafik, kita klik kiri, kemudian kita open link in new tab. Nah, setelah tampilan seperti ini, bisa kita lihat ini merupakan fitur-fitur grafiknya. Di sini muat banyak sekali informasi mengenai protein tersebut. Kemudian, identify conserve domain. Itu bisa kita lihat dari di sebelah kanan sini nih, teman-teman. Identify conserve domains. Klik kiri, kemudian open link in new tab. Nah, setelah tampilannya seperti ini membuat banyak sekali informasi mengenai protein tersebut. Kita letakkan kursor kita pada bagian ini. Nah, ini eh, merupakan identify conserved domain-nya. Nah, banyak sekali yang memuat informasi di sini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Zafira. Kepada Zafira, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Zafira Humaidah. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara mencari protein leptin di aplikasi PDB atau di web PDB untuk melihat struktur dari protein tersebut. Pertama-tama, kita harus masuk ke halaman web, lalu mencari PDB di Chrome. Selanjutnya, tekan bagian web tersebut hingga kita masuk ke halaman profil dari PDB. Selanjutnya di halaman profil ini, kita bisa memasukkan protein apa yang mau kita cari. Di sini kita akan mencari leptin. Nah, setelah kita mencari protein leptin, maka akan muncul tampilan seperti di atas. Nah, pada gambar kita akan menggunakan banyak sekali struktur-struktur protein yang ada pada PDB ini. Namun kita hanya akan memilih satu untuk contoh hal ini, maka saya akan memilih 8A-V2. Nah, dari 8AV2 ini untuk melihat bagian strukturnya, kalian harus masuk ke bagian struktur di menu bagian paling atas ini. Halaman ini sedang memuat, kemudian saat strukturnya sudah terlihat, nah pada bagian ini terlihat strukturnya sudah mulai terlihat. Kita bisa mengatur besar kecil untuk melihat lebih dekat dengan strukturnya. Lalu pergi ke bagian-bagian yang bagian select different viewer, itu tuh ubah menjadi GSmall untuk melihat strukturnya. Fungsinya adalah untuk kita bisa mengganti style dari halaman tersebut. Nah, untuk yang pertama, di PDB ini sendiri juga memiliki banyak sekali style yang dapat kita gunakan. Style pertama ini disebut dengan style kartun. Selanjutnya di sini juga ada style lain, style backbone, terlihat seperti pada gambar. Lalu ada space fill. Lalu ada ball and stick. Ada ligand and pocket, race, dan ribbon. Baik, setelah kita mengetahui struktur dari PDB, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari struktur di aplikasi Chimera. Pertama-tama kita kembali ke menu Structure Summary. Di sini kita sudah dihadapkan dengan ID dari protein ini, maka kita dapat mengcopy ID dari protein ini. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Chimera. Nah, kita sudah masuk ke halaman aplikasi Chimera. Pertama-tama kita harus pergi ke menu File pada bagian kiri atas. Lanjut, kita tekan bagian Fetch by ID untuk memasukkan ID yang sudah kita copy tadi. Kemudian paste saja ID yang sudah kita salin dari PDB tadi, di mana ID-nya adalah 8AV2. Lalu tekan Enter. Nah, terlihat sudah ini bagian strukturnya dari protein ini.
di mana untuk melihat style dari protein ini, kita dapat pergi ke menu action. Di menu action ini terdapat bagian atom or bonds. Nah, di bagian ini kita pilih yang show only untuk melihat perbedaan dari style yang akan nantinya kita gunakan. Terus kita untuk melihat style itu kita bisa kembali ke atom and bonds. Lalu di bagian bawah dari show only itu ada bagian yang bertuliskan stick, ball and stick, sphere, wire. Nah, keempat style itu bisa kita gunakan di aplikasi Chimera ini. Nah, untuk style pertama itu adalah style stick yang dapat kita lihat. Selanjutnya itu ada ball and stick. Lalu ada style lain yaitu sphere dan wire. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk melihat struktur dari protein dari aplikasi GN3D. Pertama-tama kita harus masuk ke web NCBI, di mana di sini kita bisa mengetik di Chrome, terus masuk ke halaman webnya. Nah, di halaman web ini, seperti pada minggu sebelumnya, itu kita harus mengganti ke structure untuk melihat struktur dari protein tersebut. Setelah kita ganti all database menjadi structure, kita bisa mengetik protein apa yang akan kita cari. Klik search. Selanjutnya akan seperti di atas, akan banyak sekali protein yang akan muncul. Selanjutnya kita harus bisa menekan salah satu dari struktur yang ada di sini. Itu kita pakai yang nomor 1 saja. Nah, pada bagian ini kita scroll ke bagian yang terdapat download structure data. Nah, di download structure data ini terdapat adanya format. Kita ganti formatnya sesuaikan dengan CN3D. Nah, di sini sudah sesuai dengan format ya. Lalu kita download. Akan muncul tampilan seperti ini. Tandanya sudah berhasil terdownload. Nah, saat ini kita sudah muncul pada halaman dari CN3D. Dari file yang sudah kita download tadi. Atau file struktur protein yang sudah kita download tadi. Akan muncul tampilan seperti di atas. Selanjutnya, kita untuk mengganti style dari aplikasi ini, kita dapat pergi ke halaman menu di bagian kiri atas. Di sana ada style. Nah, di style ini kita bisa mengubah stylenya menjadi pada bagian rendering shortcut, kita dapat melihat banyak sekali style yang dapat kita gunakan, di mana yang style pertama itu worm, seperti pada gambar. Selanjutnya itu ada style tubes, style wire, ball and stick, dan spatchfill, seperti pada gambar. Sekian penjelasan saya, dikembalikan ke moderator. Nah, sekian untuk penjelasan laporan akhir praktikum terkait analisis struktur protein kolagen. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.